selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Delapan hari dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Korban erupsi Gunung Merapi diizinkan pulang. Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat musnahkan barang bukti ganja. Warga Solo hibahkan lahan untuk tempat rehabilitasi narkoba. Setelah 8 hari dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi, Muhammad Arbi, mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Riau, diperbolehkan pulang ke rumahnya di Pekanbaru pada Selasa siang. Pemuda 22 tahun itu merupakan korban erupsi Merapi terakhir yang dirawat di RSAM. Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi memastikan tidak ada pungutan biaya dalam perawatan, proses identifikasi, pengurusan, hingga pemulangan korban dan jenazah erupsi Gunung Merapi. Semua biaya gratis dan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2 dari 3 korban Merapi yang dirawat di RSAM, 2 orang diantaranya Muhammad Ridho Kurniawan dan Aditya Sukirno Putra, yang sama-sama berasal dari Riau, telah pulih dan kembali ke rumah. Sedangkan Muhammad Arbi menjalani perawatan di RSAM sejak Senin malam 4 Desember lalu. Kepala Ruangan Rawat Inap Bedah RSAM Bukit Tinggi, Wetiarti menyampaikan, Arbi dirawat karena mengalami nyeri pada bagian perut, patah tulang pada lengan kanan, serta luka bakar 10% di bagian punggung. Saat ini, Arbi tinggal menjalani masa pemulihan akhir. Boleh pulang dari dokter bedahnya, dokter bedah tulangnya, dari dokter Pak Biannya udah boleh pulang, dari Pak Fajrinya juga udah boleh pulang. Ini nyeri bagian perut, kemudian patah pada tangan kanannya. Dada ini udah jauh perbaikan ini dari awalnya. Memang kondisinya kurang bagus ya, tapi sekarang sudah istilahnya udah 75% nih. Tinggal penyembuhan akhir aja lagi. Luka bakarnya 10% dia dari sini. Arbi sebelumnya mendaki Gunung Merapi bersama 7 temannya yang sama-sama berasal dari Riau. Mereka memulai pendakian pada Sabtu siang. Saat erupsi Merapi, mereka tengah berada di Cadas, di bawah Tugu Abel. Arbi dan 2 temannya selamat. Namun naas, 4 teman lainnya meninggal dunia. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Memasuki hari ke-7, tim SAR gabungan dari Basarnas, Damkar, tentara, polisi, tagana, dan dibantu masyarakat masih mencari seorang warga yang hilang di kawasan hutan Labua Gunuang, Kecamatan Lare Sagu Halaban, Kabupaten 50 Kota. Warga yang dicari itu bernama Rinaldi, berusia 25 tahun. Seminggu lalu, korban diketahui pergi ke hutan seorang diri. Hingga keesokan harinya, korban tak kunjung pulang. Pencarian korban dilakukan tim SAR dengan cara menyisir hutan Labua Gunuang dengan berjalan kaki, mencari jejak atau barang-barang milik korban yang tercecer. Namun hingga pencarian di hari yang ke-7, tim SAR belum memperoleh petunjuk yang berarti. Untuk memudahkan pencarian, tim SAR juga menggunakan peralatan pesawat nirawak yang mengitari hutan Labua Gunuang. Pada hilangnya Renaldi, ini adalah hari ke-7, yaitu hilangnya Renaldi. Untuk pencarian operasi SAR selama ini masih nihil, belum membuahkan hasil. Tetapi kami di hari ke-7 ini melakukan operasi dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan drone, yaitu melihat dari visual udara dan juga melakukan penyisiran dengan SAR gabungan. Pencarian dihentikan tim SAR karena hingga hari ke-7 korban belum ditemukan. Penghentian ini sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Basarnas. Pencarian orang hilang akan dilaksanakan selama 7 hari jika tak memperoleh petunjuk yang signifikan.
Namun demikian, pencarian akan dilanjutkan jika ditemukan petunjuk terbaru keberadaan korban. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Usai mencoba Taman Spora Painan beberapa waktu lalu, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Pesisir Selatan kembali melakukan riset aksi untuk akses penyandang disabilitas pada infrastruktur yang ada di pesisir selatan, salah satunya di kantor KUA Kecamatan 4 Jurai pada Selasa pagi. Riset ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh akses untuk para penyandang disabilitas yang ada pada kantor KUA itu. Meski telah memiliki akses untuk penyandang disabilitas, seperti jalur kursi roda serta pelayanan untuk penyandang disabilitas, namun kantor KUA 4 Jurai masih memiliki kekurangan dari segi ruangannya yang kecil dan sempit. Salah seorang penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mengakui kondisi ruangan yang sempit dan akses ke toilet memiliki pintu yang kecil, serta masih memiliki kekurangan dengan tidak adanya pegangan di kamar mandi. Alhamdulillah sudah ada fasilitasnya seperti itu. Seperti di sini kan ada tempat untuk turun kursi roda gitu. Di dalam pun ke ruang musala alhamdulillah bisa diakses. Untuk pendaftarannya mejanya juga alhamdulillah akses untuk disabilitas. Dan yang kurangnya mungkin tadi ke kamar mandinya, Bang. Jadi di kamar mandinya itu pintunya itu kurang lebar seperti itu. Jadi kursi roda itu tidak bisa masuk ke dalam. Terus di dalam kamar mandi itu tidak ada pegangan untuk teman-teman disabilitas seperti itu. Untuk akses di kantor KUA 4 Jurai ini sebenarnya sudah akses namun belum maksimal. Ya, contohnya seperti jalur kursi roda, kemudian kondisi ruangan yang masih kecil. Ini kan gerak ruang dari teman-teman kursi rodanya agak terkendala kalau lokasinya ini masih kondisi kecil gitu. KUA ini sedang mencari lokasi baru sebenarnya, lokasi pembangunan baru, dan kita berharap, kita juga sudah sampaikan ke perencana pembangunan untuk pembangunan gedung baru KUA nanti yang menyesuaikan dengan layanan disabilitas. Kalau memang gedung ini nanti tidak bisa dikembangkan lagi karena kondisi tanah dan kondisi bangunan, maka kita berharap ada lokasi baru yang pembangunannya direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan layanan kaum disabilitas. Riset ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ada kesulitan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Minuman buah nipah mungkin terasa asing bagi Anda. Namun, bagi yang ingin mencobanya, bisa datang ke Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Minuman ini telah memiliki berbagai varian rasa. Pedagang minuman buah nipah ini berjejer di pinggir jalan dan terlihat jika Anda melewati Nagari Ulakan. Selain menawarkan objek wisata dan kuliner, daerah ini terkenal dengan minuman buah nipah yang banyak tersedia di hutan nipah di kawasan tersebut. Hanya dengan harga Rp8.000, Anda sudah bisa menikmatinya. Untuk mendapatkan isinya, buah nipah harus dibelah, kemudian dibersihkan sebelum disuguhkan. Satu gelasnya dibutuhkan 4 potong kecil saja. Untuk memberikan varian rasa, bisa ditambahkan dengan Nutrijel kelapa, cendol air mata pengantin, tapai, atau diberi cincau. Untuk kesegarannya, bisa ditambahkan dengan es batu. Kemudian dijadikan satu di dalam gelas. Untuk rasa manisnya,
ditambahkan dengan susu dan sirup. Nah, minuman pun siap untuk dinikmati. Minuman ini digemari anak-anak hingga orang tua karena bisa melancarkan pencernaan dan menyegarkan badan. Rasanya enak, nikmat, manis gitu. Mungkin ada khasiatnya, Bu? Khasiatnya salah satunya dapat melancarkan pencernaan. Kalau menurut masyarakat di sekitar itu untuk membuat kita awet muda katanya. Biar terbantu, bagus. Kenapa? Ada pendapatan lebih dari jualan di warung. Tambah belanja anak-anak, bisa nyisakan uang lebih dari yang biasa. Itu makanya berminat jualan terus. Selama ini, buah nipah terbuang begitu saja. Karena biasanya hanya digunakan saat bulan Ramadan tiba. Kesulitan ekonomi saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu menginspirasi wali nagari setempat untuk dijadikan sumber pendapatan masyarakatnya. Sebelumnya buah nipah ini cuman menjadi konsumsi sendiri bagi masyarakat untuk kebutuhan menjelang hari puasa gitu. Tapi karena kalau untuk secara menjadi nilai ekonomis itu di tahun 2020 itu di saat wisata Geden Talopat itu dibuka, itu pas waktu COVID itu lagi marak-maraknya gitu. Nah, bagi Anda yang melewati daerah ini, rasanya rugi kalau tidak singgah sejenak untuk menikmati minuman segar berkhasiat ini. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.